Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib dan para alim ulama yang hadir. Banyak sekali para habaib dan para alim ulama yang hadir, sehingga saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hanya beberapa saja yang mulia Al-Habib Fikri Al-Habsyi dan juga Al-Habib Noval Al-Habsyi, Al-Habib Malik Al-Kaf, Al-Habib Ahmad Al-Idrus, Wal-Khal Al-Habib Husain bin Ali As-Sakaf, dan banyak para habaib yang lainnya. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Idrus Al-Habsyi, matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Habib Idrus panjang umur, sehat walafiat, memberi keberkahan kepada kita semuanya insyaallah. Begitu juga seluruh keluarga besar daripada tuan rumah Al-Habib Idrus Al-Habsyi yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kepada para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang hadir, yang juga masya Allah banyak sekali, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tadi yang sudah memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa kepada kita, Tuan Guru Sa'duddin Salman, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat walafiat, selalu bisa membimbing kita, dan doakan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat yang beliau sampaikan tadi. Dijadikan oleh Allah khususnya para doa, para da'i, para ustadz dijadikan minal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada Tuan Guru Kiai Haji Mulkani, yang mana sepatutnya beliau ini yang harusnya berceramah, ulun ini mendengarkan dari beliau seharusnya. Mudah-mudahan Tuan Guru Haji Mulkani juga salah satu guru yang menyampaikan ilmu-ilmu kepada masyarakat khususnya di tanah Kalimantan ini, panjang umur, sehat walafiat. Kalau ulun sebut satu-satu nanti enggak ceramah nanti ya. Begitu juga saudara ulun masya Allah tokoh masyarakat Tuan Haji Nurhin, dan juga seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang, tapi ini berkahnya Hubaba Masturo, siang pun terasa pagi Habib Idrus. Suasananya seakan-akan seperti habis isrok, ini bukan mau zuhur, masya Allah. Teduh, tenang, insya Allah ini adalah tanda turunnya rahmat dari Allah. Sebagaimana tadi sudah diulang-ulang, inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan, dikenang tentang orang soleh yang Allah cinta kepada orang soleh tersebut, dan kita di sini tidak ragu sama sekali bahwa Al-Hubabah Masturah binti Saleh Al-Habsyi rahimahullahu taala adalah salah satu orang yang dicintai Allah, yang salah satu kekasih-kekasih Allah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita mengenang haulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat sehingga tidak pulang. Kalau kata orang Banjar, tidak bulik. Kada bulik kita dari tempat ini insya Allah, kecuali semua sudah mendapat tetesan rahmat yang turun. Rahmat yang kita dapatkan sebanyak hujan yang tadi deras ketika Guru Sa'duddin tadi berceramah, insya Allah sebanyak tetesan air hujan itulah sebanyak rahmat yang kita dapatkan, sehingga rahmat yang kita dapatkan dari Allah ini, hujan rahmat ini membuat dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Kotoran-kotoran hati kita dibersihkan oleh Allah, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Sa'duddin tadi, kita bisa menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti adalah hari duit tidak laku,
Yang punya duit banyak belum tentu selamat. Yang punya anak hebat-hebat tidak laku juga, belum tentu selamat. Yang selamat adalah man atallah, siapa yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, manusia itu sungguh mengotori hatinya sendiri dengan usaha mereka, yakni maksiat. Kita maksiat, hati kita kotor. Kalau kotor atau rigat, menghadap Allah dalam keadaan hati rigat, kada selamat yaumil qiyamah. Tapi insya Allah kalau ada rigat-rigat kotor-kotor di hati kita, dengan hujan rahmat di holnya Hubabah Masturah ini sudah dicuci oleh Allah. Maka dari itu Al-Imam Abu Hasan Asyadzili pernah mengatakan, kata beliau, dzikru sholihin kafarah lidzunub. Mengenang orang soleh ini adalah menjadi penghapus. Dalam riwayat yang lain, sobunul qulub, katanya Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau mengatakan, mengenang orang soleh itu sabunnya hati. Hati kita yang kotor-kotor karena bermaksiat, melihat yang haram, mengucapkan yang haram. Dengan mengenang orang soleh, turun hujan rahmat. Hujan rahmat itu membersihkan hati kita, keluar bulik dari sini bersih semua hatinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dibacakan, ulun enggak ceramah yang lain-lain, cuman mensyarahi sedikit manakib dengan mensyarahi yang disampaikan Tuan Guru Haji Sa'suddin tadi. Tadi di manakib dibacakan bagaimana Hubabah Masturah luar biasa. Ketika kita mendengar cerita tentang orang soleh, tentang wali, kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad ini gurunya Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Zain bin Smith, sekaligus mertua dari Habib Umar dan Habib Zain bin Smith. Di majmu' kalamnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau mengatakan, idza jalasta ma'as solihin au nadarta ila solihin wa illa sami'ta dzikrus solihin. Kalau kamu itu duduk dengan orang soleh, melihat orang soleh, atau mendengar seperti ulun Habib Idrus, saya belum pernah ketemu dengan Hubabah Masturah, tapi mendengar dari ceritanya luar biasa. Kalau mendengar orang soleh, wa aradta an takuna minhum, kata Habib Muhammad, dan kamu pengen jadi seperti mereka, pengen jadi seperti orang soleh, maka harus kita ini duduk ada di majelis holnya Hubabah Masturah ini, kita harus ada rasa pingin jadi soleh juga seperti Hubabah Masturah. Yang perempuan ingin jadi solihah sebagaimana Hubabah Masturah, pingin mendapatkan magam yang diberikan Allah kepada Hubabah Masturah. Walaupun nanti prakteknya berhasil sampai kada sampai, yang penting pengen dulu. Kalau engkau sudah kepengen, kata Habib Muhammad Al-Haddar, kamu nggak bisa menjadi orang soleh kayak beliau kecuali cinta kepada orang-orang soleh itu. Maka mun kita kada cinta dengan kaum solehin, kada mungkin sampai. Walaupun sholat sampai hitam di sini, tembus di belakang sini hitamnya. Walaupun puasa sampai kurus kayak senar, zikir banyak, berpuluh-puluh tahun ibadah, mun kada cinta dengan aulia wa salihin, tidak akan Allah masukkan di golongan orang-orang soleh. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Beliau pernah mengatakan, bahasa Indonesianya biar cepat. Kata beliau, seandainya saya sholat tidak berhenti-berhenti, puasa sepanjang tahun, tapi di dalam hati saya tidak ada rasa cinta kepada orang-orang soleh yang taat kepada Allah, maka saya khawatir saya akan dilempar muka saya ke api neraka, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Menunjukkan di sini tidak mungkin jadi soleh kecuali cinta. Setelah cinta, kata beliau, kata Habib Muhammad Al-Haddar, labut itu apa? Harus kamu berusaha mengikuti. Karena kalau cinta saja kadang-kadang kada sampai juga. Al-Yahud wan Nasara, kata Habib Alwi bin Syahab, yuhibbuna anbiya'ahum. Mohon maaf, orang Yahudi, orang Nasrani, pian kalau tulak jalan-jalan ke Israel, tanya itu presiden Israel yang kurang ajar itu, cintalah lawan Nabi Musa. Dijawab, cinta. Dia meyakini cinta Nabi Musa. Tapi kata Habib Alwi Syahab, apakah kemudian orang-orang itu akan berkumpul dengan Nabi Musa? Maka dari itu jangan tertipu dengan ayat, dengan hadis, maaf, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, dikumpulkan orang dengan yang dicintainya. Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat dan ketentuan berlaku, harus mengikuti. Kalau hanya cinta nggak mengikuti, nggak bisa terkumpul di akhirat. Maka harus mengikuti. Ada yang bilang, Beb, tapi berat Beb mengikuti Hubabah Masturah kayak tadi manakibnya Beb.
Berat Habib. Kata Habib Muhammad Dadar, ikutilah walau bil qalil. Ikuti walaupun sedikit. Kada kawak sama 100% enggak apa-apa. Ikuti sedikit, wahum yasfa bil katsir. Subhanallah. Dan mereka wali-wali Allah mensyafaati banyak. Kamu mengikuti cinta, mengikuti sedikit, mereka yang memberi syafaat diangkat oleh Allah, kita bisa dapat derajat yang sama bersama Habib Masturah insyaallah berkat cinta dan juga berusaha mengikuti. Disebutkan tadi oleh Tuan Guru juga, ngikuti apa? Satu, akhlak. Tadi kan beliau sebutkan tentang akhlak. Orang ini tidak bisa dapat derajat tinggi di sisi Allah kalau tidak punya akhlak. Ibadah setinggi apapun nggak punya akhlak nggak mungkin jadi soleh, nggak naik derajatnya di sisi Allah. Tapi orang walaupun ibadahnya biasa-biasa, tapi akhlaknya baik, cepat naik insya Allah. Apa kata Nabi SAW? Berapa banyak orang itu yang naik derajatnya melebihi sahibus shalah was siyam, melebihi orang yang rajin sembahyang sunnah, yang rajin puasa sunnah. Dengan apa? Bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Apa akhlak yang baik? Singkat saja, lamma suila, ketika ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an husnil khuluq, tentang akhlak yang baik, apa jawab beliau? Kata beliau, amrun hayyin wajhun basyush wa kalamun layyin. Akhlak yang baik itu perkara mudah sebenarnya. Apa? Wajhun basyush. Kalau ketemu orang murah senyum. Walaupun ulun tidak ketemu dengan Habib Masturah, ulun yakin wali-wali ini semuanya murah senyum. Kada ada wali itu yang begini. Enggak ada. Mohon begitu kada jadi wali. Enggak bisa jadi wali. Wali-wali ini murah senyum semuanya, masya Allah. Ketemu orang senyum, ketemu siapapun, orang sugih senyum, orang miskin senyum, orang muslim senyum, ketemu orang kafir tetap murah senyum, wa kalamun layyin. Dan kalau berbicara kepada orang itu dengan kalimat-kalimat yang baik, sopan, maka kita berusaha mengikuti yang tersebut. Kemudian tadi juga disebutkan, singkat saja biar nggak terlalu panjang-panjang ya. Al-Hubabah Masturah, tadi dari manakibnya yang kita dengarkan, diceritakan Al-Hubabah Masturah tadi, mau saya ambil 3 yang kita ingin teladani di sini. Yang pertama tadi diceritakan beliau suka ziarah ke makamnya orang-orang soleh. Kembali ke poin yang pertama tadi, tidak akan jadi soleh kecuali cinta kepada orang-orang soleh. Yang soleh pun masih ziarah ke makamnya orang soleh. Apakah lagi kita ini yang belum soleh? Maka harusnya kita lebih rajin. Bagaimana Habib Masturah tadi ziarah sampai ke Jawa, sampai ke Tanggul, ingin ada ta'aluk dengan orang-orang soleh yang lainnya, menunaikan firman Allah. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kamu harus bersama-sama as-shadiqin, orang-orang yang benar-benar lurus imannya, benar-benar jujur imannya kepada Allah. Maka beliau berziarah ke orang-orang soleh, ayo kita ikutin. Dan saya tidak ragu, orang Banjar saya kasih jempol 4, rajin ziarah orang-orang soleh ya, sampai terkenal ya, di mana-mana. Mudah-mudahan kada luntur insya Allah. Ada yang tanya, Beb, kita tulakan ziarah ini dapat apa, Beb? Habis duit uyuh. Dapat apa? Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas pernah ditanya, dapat apa orang yang ziarah ke makamnya orang soleh, makamnya wali, khususnya wali min auliyaillah. Dan kita pada pagi hari ini kita berziarah ke makamnya wali min auliyaillah. Kata beliau, ihda khoslatain, dapatnya pasti 1 di antara 2. Minimal dapat apa? Dosanya diampuni Allah. Itu paling sedikit. Orang ziarah makamnya waliullah dengan niat yang benar, maka 1 paling sedikit diampuni Allah dosanya. 2, ini yang maksimal. Mudah-mudahan kita dapat yang maksimal. Ayyu'tah martabah dzalikal mazur, enggak main-main. Kadang-kadang orang datang ke makam wali, dia bukan siapa-siapa statusnya di sisi Allah. Begitu dia ziarah, balik dari makam wali, sama Allah dikasih derajat wali yang diziarahi. Keluar mendapatkan martabah. Ini tapi enggak semua orang, tapi mudah-mudahan keluar dari makamnya wali, kadang-kadang ada yang sama Allah dikasih martabah dari orang yang berziarah tadi, yang diziarahi tadi, dan doa-doanya diijabahi oleh Allah. Walaupun salah alamat, ada orang ziarah ini salah alamat, tetap doanya kabul. Diceritakan di kumpulan kalamnya Al Habib Zain bin Smith. Dulu itu ada orang punya keledai, tahu keledai? Sini keledai juga. Keledai, dia sayang sama keledainya. Keledainya mati, dikubur, kuburnya dibikin kubah.
Ini makrum juga orang ini, nggak boleh seharusnya. Dibikin kubah, ketika yang punya keledai ini sudah meninggal 100 tahun, 200 tahun, orang di kampung situ nggak tahu. Dipikir ini kubahnya makam wali nih. Ini makam wali, padahal makam apa? Keledai. Akhirnya orang-orang kampung situ ziarah. Kalau orang Banjar dikasih kain kuning. Orang kampung itu datang ziarah ke makam ini tadi. Doa, subhanallah. Kalau doa di situ mustajab. Sampai satu waktu ada wali bujur, wali masih hidup, datang ke kampung situ, dikasih tahu, Syekh, di kampung sini ada makam wali zaman dulu, Syekh. Di situ kalau doa mustajab. Syekhnya pun datang, Syekh ini wali beneran, bisa scan, bukan yang gini-gini scannya, bukan itu haram. Maka ketika wali ini datang, wali itu lihat di dalam kubur ini nggak ada walinya, adanya keledai. Malam tahajud minta munajat pada Allah si wali, ya Allah kenapa kalau itu bukan makam wali, engkau kabulkan doa orang yang ziarah ke sana. Apa? Dapat jawaban ilham dari Allah. Aku kabulkan karena husnudzon dan cintanya kepada wali-waliku. Orang yang datang ziarah tuh dengar ini makam wali, terus dia husnudzon, bujur gak? Husnudzon datang ziarah karena mereka cinta kepada wali-waliku, walaupun salah alamat. Walaupun salah alamat, karena mahabbah mereka kepada aulia wassalihin, Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu tadi doanya dikabulkan, dosa-dosanya diampuni. Insya Allah tidak pulang kita setelah ziarah Hubabah Mastura ini kecuali dosa kita diampunkan Allah, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah derajat daripada yang kita ziarahi. Yang kedua dari manakibnya tadi, dari ini hidup masih suami beliau sebagai saksi. Saya mendengar tadi bagaimana Hubabah Masturah rahimahullah begitu taat kepada suaminya Al Habib Idrus. Setiap mau tidur meminta ridha. Saya juga dikasih tahu tadi, katanya ini Habib majelisnya An-Nisa, berarti yang datang lebih banyak perempuan. Ibu-ibu harus ikut Hababah Mastura, taat kepada suami, selalu minta ridhonya suami. Mohon maaf, mau ibadah kayak bagaimanapun, mau ziarah wali seluruh dunia, mau zikir pagi sampai malam, kalau kurang ajar kepada suami, berani kepada suami, suka berkata-kata kasar kepada suami, suka mohon maaf, saya bukan mau cerita kotor, ini haul, suka menolak ajakan suami ke tempat tidur, ini musibah. Berapa banyak orang di zaman sekarang matrudun min rahmatillah, ditolak dapat rahmatnya Allah, dilaknat oleh Allah, tidak diterima semua ibadahnya oleh Allah. Menolak ajakan suaminya ke tempat tidur, wahada minal kabair, dan ini dosa besar dan banyak orang tidak sadar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa haknya seorang suami dari istrinya? Kata Nabi, Allah tamna nafsaha wa in kana ala dhahri qatab. Kata Nabi, seorang istri tidak boleh menghalangi dirinya untuk diajak suaminya ke tempat tidur, wa in kana ala dhahri qatab, walaupun dia ada di atas onta, kata Nabi Muhammad, sesibuk apapun, sehaur apapun, uyuh kada uyuh, kalau sudah suami memberi kode ke tempat tidur, istri tidak boleh bilang nanti saja, saya capek, tidak boleh, haram, tidak dapat ridhonya suami. Dan kalau sudah suami murka, ada nanti YouTube-nya insyaallah. Kalau sudah suami murka kepada istri, bagaimana dalam hadis ada 3 jenis orang yang mana kalaupun sholat, mental sholatnya nggak diterima sama Allah. Satu diantaranya adalah imro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, yaitu seorang istri bermalam guring tidur ini istri dengan nyenyak, suaminya dalam keadaan murka kepada dia. Kalau ditolak tadi pasti murka. Suaminya murka, istrinya tidur, suami murka kepada istrinya. Nggak tahu karena ditolak atau karena istri berkata-kata kasar kepada suami, istri tidak hormat kepada suami, istri berani bicara dengan nada tinggi kepada suami. Maka ketika suaminya murka, istri itu pun dimurkai Allah. Walaupun ibadahnya banyak, sholat tidak diterima oleh Allah, puasa tidak diterima oleh Allah. Bahkan apa kata Nabi, wa alla tasumu yauman illa biidnih. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali izin kepada suaminya. Kalau kada izin puasa dapat dosa, nggak dapat pahala. Kenapa? Kembali ke bab nomor 1. Karena kalau dia puasa, suaminya mendekat, ulun puasa,
Sakit hatinya suami nggak dapat pahala istri berpuasa. Kadang-kadang zaman sekarang istri udah lupa diri, tidak seperti Hubabah Masturo, bujur. Masya Allah, sampai kadang-kadang Tuan Guru di Jawa, saya nggak tahu kalau di sini Tuan Guru, ada sampai suami-suami rajin ke masjid. Saya lihat bagus, belum subuh Haji Nurhin sudah berangkat ke masjid. Maksudnya bukan Haji Nurhin, ulun cerita di Jawa. Belum subuh sudah berangkat ke masjid. Orang sudah bulik, dia belum bulik. Kalau bulik jalannya pelan-pelan. Ulun tanya, kenapa? Anu beb, belum siap mental ketemu istri ulun beb. Belum siap mental. Belum siap mental ketemu istri. Jadi akhirnya nggak betah di rumah ini suami. Kenapa? Istrinya garang, istrinya seperti macan, suaranya keras, nggak seperti Rabi'ah al-Adawiyah, tidak seperti Hubabah Masturah. Sehingga istri yang seperti ini, walaupun 4 haul hadir sebelum subuh, balik nanti ba'dal isya. Kalau sama suaminya berani, ulun khawatir tetap kada kawat terkumpulan dengan Hubabah Masturah di akhirat. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ibu-ibu, kalau ada perempuan meninggal, maka dari itu saya sarankan kalau bisa ibu-ibu ini meninggal dulu saja sebelum suaminya. Tapi nggak bisa milih kan gitu, terserah Allah. Ayyuma imra'atin, kalau ada perempuan meninggal dunia wa zaujuha anha radin, pas dia meninggal suaminya ridho. Saya yakin Habib Idrus seperti itu. Bagaimana enggak ridho? Tiap malam Hubabah Masturah minta ridho. Subhanallah. Ulun mau curhat tapi enggak ada enak hadir hall. Boleh diceritakan, enggak apa, santai aja kita. Habib Idrus dulu istri ulun juga begitu. Habib Idrus istri yang pertama, kadang lagi cuma satu itu saja. Istri ulun waktu pengantin baru setiap malam mau tidur minta ridho. Tapi ternyata nggak sama dengan Hubabah Masturah. Akhirnya ulun tanya, kamu masya Allah tiap malam minta ridho? Dia bilang iya, ulun pernah dikasih tahu sama satu orang, katanya kalau kita minta ridho ke suami kita, nanti jatah bidadari suami kita dikurangin di surga katanya. Anak bilang sama dia, kamu nggak usah minta ridho lagi mulai besok, nggak mau, nggak tulus. Sampai di surga masih cemburu dia sama kita. La haula wala quwata illa billah. Lanjut, kalau ada perempuan meninggal, suaminya ridho dalam artian ridho seperti Habib Idrus Hubabah Masturah. Ya Allah, istri ulun ni salihah, baik, mengabdi kepada ulun taat, masya Allah, ridho, dakhalatil jannah. Istrinya tadi tidak pakai dihisap nanti pada hari kiamat, nggak pakai ditanya dosanya ininya, langsung dapat tiket masuk. Pahamlah ibu-ibu. Jadi yang paling penting untuk pian setelah ridho Allah, ridho siapa? Ridho siapa? Beb, tapi suami ulun nih. Ulun tahu suami pian bukan malaikat. Suami pian ada salahnya. Tapi jangan lihat suami pian, lihat Allah. Kalau suami ulun ridho, walaupun suami ulun nih bungas kada, suka marah, begini, tapi tetap ridhonya dia membuat ulun dapat ridho Allah. Fokus saya, gimana caranya suami saya ridho. Dan kalau suami saya ridho, ulun dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi kalau istri jahat istrinya ini, masya Allah, mati istrinya. Kata suaminya, akhirnya ya Allah, astarihu minha. Pas ditanya sama guru suaminya, kayak apa pian? Ridho lah istri pian meninggal. Ridho ulun alhamdulillah. Ini ridho dengan makna yang berbeda, pahamlah maksud pian. Ridho dengan makna yang berbeda. Ridho yang kayak gini, istrinya ulun khawatir. Kada tahu semua al-amr biyadillah, tapi ulun khawatir ini istri tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, ini udah berapa lama ini? Mati anunya, timernya. Dikit lagi ya. Yang terakhir, yang ketiga. Tadi disebutkan Hubabah Masturah rahimahullah sering berkholwat, itu mungkin berat untuk kita. Tapi yang ingin kita ikuti, beliau tidak tidak suka bicara. Tadi kan begitu. Yang tidak ada yang gak ada kepentingan, tidak ada manfaat untuk dunia ataupun akhiratnya. Saya ulang sekali lagi,
Beliau tidak suka, tadi yang saya dengar di manakib, beliau tidak suka bicara yang malayaniha, yang gak ada kepentingan, yang bicaranya ini gak ada manfaat dunia atau akhirat. Dan tadi di manakib disebutkan, dan itulah kebiasaan orang-orang soleh. Min husni islamil mar'i, kata Nabi, tarkuhu mala ya'nihi. Ini terakhir, setelah ini selesai. Tapi ya 10-15 menit. Kenapa Pak Habib insyaallah ya. Min husni islamil mar'i, termasuk tanda baiknya keislaman seseorang. Karena ini penting dengan era media sosial yang sekarang ini. Termasuk baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia tidak ikut komentar, nggak ikut-ikut komentar pada satu urusan, satu kejadian yang dia tidak ada urusan di situ. Tapi sekarang ini ada penyakit baru. Kalau orang dulu Habib hobinya ada yang hobi maunjun, sekarang hobi komentar. Ada artis cerai di Jakarta dari Banjarmasin komentar. Apa urusan sana? Oh itu memang kurang ajar, itu suaminya memang begini, oh itu memang begini, komentar. Dan dia komentar berdasarkan kabar yang cuman dia dengar dari katanya. Lo kata Banjar apa bahasanya? Ujarnya fulan itu begini Bipai, ujarnya fulana itu begini, komentar. Mohon maaf, ulun nasihatkan diri ulun dan seluruh yang hadir. Berapa banyak nanti orang celaka gara-gara masalah komentar ini. Ayo kita ikuti Hubabah Masturah. Gak ada kepentingan, gak usah komentar urusan orang. Apalagi khobar tadi, laisal khobaru kal mu'ayanah, dalam satu hadis. Kabar belum tentu sama dengan kejadian aslinya. Ada kabar orang bertengkar, suami istri berkelahi. Fulan dengan fulan berkelahi, suami istri kelahi. Kita gak melihat sendiri, dengar ujarnya. Saya mau tanya, ujarnya dengan faktanya sama atau beda biasanya? Beda. Pertengkarannya pakai mulut aja. Begitu udah dari A cerita ke B cerita kisah ke C kisah ke D sampai ke E, katanya anu Bipai, lempar-lemparan panci. Padahal aslinya nggak ada lempar-lemparan panci. Oh anu Beb ternyata suaminya, naudzubillah, kayak tadi yang disampaikan Guru Sa'duddin tadi, seperti tuduhan kepada Sayyidah Aisyah panjang, dituduh sampai suaminya selingkuh, padahal belum tentu, jatuh fitnah. Fal'iyadu billahi min dzalik. Maka dari itu Nabi bersabda, kafa bil mar'i ithman ayu haditha, hadis sahih muttafaqun alaih, ayu haditha bi kulli ma sami'a. Kata Nabi, cukup seseorang itu pasti berdosa kalau semua yang dia dengar diceritakan. Allah kasih kita telinga berapa? 2. Mohon maaf Guru, ini omongan untuk awam Guru. Mohon maaf kalau kurang sopan Guru, ya Allah mohon maaf. Sekalimun nas ala qadri ukulihim. 2 telinga, mulut 1. Apa hikmahnya? Gak semua yang didengar perlu perlu dikomentari, perlu diceritakan. Makanya sama Allah dikasih mulut kita 1, enggak 2, telinganya yang 2. Yakni ada yang didengar, disimpan, ada yang perlu diceritakan, ada yang tidak perlu. Dan Allah sudah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang mukmin, hai orang beriman, kalau ada orang fasik, orang bukan mukmin bawa berita, kabar kepada kamu, tabayyun, cross check, jangan langsung percaya. Apalagi kabarnya lewat, ya Allah, bingung saya mau cerita bagaimana ini. Kabarnya lewat medsos, dipercaya. Ada orang kadang-kadang polos, mohon maaf, dapat kabar, langsung di-share ke orang banyak. Ini penyakit. Ada kabar di-share ke orang banyak, belum tentu benar. Tabayun, Beb, susah Beb mau tabayun. Video yang bersebaran di medsos sekarang, mau tabayun susah Beb. Kalau susah, kada usah tabayun, kada usah dikirim kepada orang lain, tidak usah cerita kepada orang lain. Ini tahun-tahun kata Nabi, ya'ti alan nasanawat khoddaat. Kata Nabi, datang nanti tahun-tahun penuh tipu-tipu daya, penuh kebohongan. Ini sekarang saatnya. Orang jujur dibilang pendusta, yang pendusta dibilang jujur. Orang yang amanah dipadai kada amanah, yang kada amanah diberi amanah. Sampai kadang-kadang sepeda motor kemarin di Jawa banyak yang rusak
Karena orang kada amanah diberi amanah dan ia takalam fi ruwaibidah. Kata Nabi ruwaibidah berbicara. Apa itu ruwaibidah? Orang yang enggak ngerti apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya kapasitas, semua komentar, semua buat konten. Ada yang duduk-duduk di pinggiran masjid lihat kontennya. Oh, ternyata begini. Ternyata begini, dikirim, diceritakan, padahal banyak yang palsu. Mohon maaf, ini yang tua-tua harus paham, karena hal ini anak muda yang lebih paham. Zaman sekarang ini canggih. Sekarang kalau ulun berdiri di mimbar ini di foto, ada foto wajah ulun, itu diedit di AI, udah nggak perlu teknologi. Kalau dulu mau edit tuh perlu keahlian, sekarang nggak perlu, dengan kata-kata aja. Buat orang di foto ini kopiahnya hilang. Kada usah dicoba. Buat surbannya hilang. Padahal fotonya ulun pakai serban. Buat gamisnya hilang. Ganti pakai kaos begini, kasih tangan kanannya tato, keluar tato. Padahal ulun kada bertato, kada perlu ulun buktikan. Insya Allah pian percaya. Tiba-tiba foto ulun pakai tato. Belum selesai di situ. Buat orang ini joget. Buat di sebelahnya ada perempuan pakai pakaian terbuka. Maka seakan-akan ulun joget sama perempuan. Dan 5-6 tahun ke depan, ingat-ingat kata-kata ini, 5-6 tahun ke depan ini semakin canggih sampai pian tidak bisa membedakan lagi mana video asli, mana yang AI seperti itu. Ini kabar akan tersebar, nanti mohon maaf, 5-6 tahun ke depan pian akan lihat orang-orang soleh, orang alim, guru-guru mau dijatuhkan martabatnya dengan cara-cara seperti ini. Ada orang-orang yang tidak tabayun, langsung percaya, Habib yang semalam ceramah, di Halo Baba Mastura ini ternyata liwar, kurang ajar ternyata, pakai tato, joget sama perempuan. Udah gitu cerita ke orang lain, kan tahulah ini Habib yang semalam ceramah nih. Ternyata bejat ternyata. Fulan nih cerita. Kalau gitu kita kirim di grup pengajian aja. Biar tahu ya Allah waqa'u fil fitnah, maka mereka semuanya yang berbicara dapat dosa, benfitnah, apalagi yang difitnah orang saleh, orang alim, aduh hancur nasibnya. Kata Nabi SAW, ya Ibn Mas'ud, hai Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang itu nanti tengkurap, wajahnya di bawah, kakinya di atas, illa hasaitu alsinatihim, kata Nabi. Kenapa bisa begitu di neraka jahanam, wajahnya di bawah, kakinya di atas? Karena hasil dari panen mulutnya dulu komentar menfitnah orang. Apalagi 2 menit lagi, mohon maaf, apalagi sampai seperti yang dikatakan Guru Sa'duddin tadi, sampai berani berdasarkan kabar ujarnya menuduh zina. Ya Allah, syahada. Ini zaman menakutkan. Ayo kita ikut Hubaba Masturah. Kadang ada berita artis selingkuh, kita nggak tahu. Sebenarnya artis tuh biar dia mau masuk laut, keluar laut, udah nggak usah ikut-ikut, udah. Ini komentar, memang berzina, memang begini. Kalau terandainya pian tuduh zina ternyata tidak zina, itu qadhaf. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina yarmunal muhsanat alladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Kata Allah, orang-orang, perhatikan, ini Allah yang bilang, orang-orang yang menuduh zina, perempuan yang menjaga kehormatannya, perempuan yang tidak berzina, yang ghafilat. Ghafilat itu maksudnya jangankan berzina, perempuan itu kepikiran untuk melakukan zina enggak pernah. Al-mu'minat, ini perempuan beriman, tapi kita tuduh fulana berzina, fulana itu sudah selingkuh, fulana berzina, lu'inu fid dunya wal akhirah, kata Allah. Yang menuduh itu dilaknati di dunia, dilaknati di akhirat, walahum adzabun azim, dan disiksa oleh Allah, diberi siksa, bukan siksa yang kecil, siksanya azim. Hati-hati, ikuti Hubaba Masturah. Kalau nggak ada kepentingan, kata Imam Syafi'i, kalau kamu mau berbicara, pikir, tatafakkar. Oh, saya sampaikan nih nggak ada unsur dosanya, khair takallam, wa illa fasamtu khairun lakah. Kalau enggak, diam lebih baik untuk kamu. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini, mengikuti langkah-langkah baiknya Hubaba Masturah rahimahullah. Senang ziarah orang-orang soleh,
senang ziarah orang soleh, cinta orang soleh, baik kepada suami, hormat kepada suami, selalu mengutamakan ridhonya suami, tidak pernah menolak ajakan suami, taat kepada suami, dan tidak berbicara kecuali yang mendatangkan manfaat. Kalau kira-kira tidak bermanfaat, jangan jadi netizen yang hobi komentar, apalagi berdasarkan sesuatu yang jarnya, katanya, apalagi kayaknya, sepertinya. Saya tutup ceramah ini dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun ila akhiril ayah. Hai orang yang beriman, jangan menduga, kayaknya itu selingkuh bebek, kayaknya orang ini begini. Khalas, bukan urusan kamu. Kayaknya belum tentu. Maka akan naik derajat kita seperti Hubabah Masturah insyaallah. Dan mudah-mudahan seperti doanya Nabi Yusuf alaihissalam yang tadi makamnya diceritakan Guru Sa'suddin tadi. Nabi Yusuf doanya yang tadi disampaikan dalam ceramah, kita minta Allah, ya Allah anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Kalau ayatnya tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, harapan kita bulik dari hal ini ya Allah, catat semua yang hadir ya Allah, semuanya wafat dalam keadaan muslim ya Allah. Tidak ada yang mati su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, berkat Hubabah Masturah ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan kepada Hubabah Masturah husnul khatimah, berikan kepada seluruh yang hadir di hallnya Hubabah Masturah husnul khatimah. Jamaah majelis taklim An-Nisa ya Allah, semuanya ya Allah jangan wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wa alhiqna bis sholihin, ya Allah susulkan kami. Kalau nanti ajal kami sampai ya Allah, cabut nyawa kami, susulkan kami kepada Hubabah Masturah. Kumpulkan kami dengan Hubabah Masturah, dengan para wali-walimu, dengan para orang-orang soleh, dan juga bersama para nabi insyaallah. Orang-orang alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat, berhasil melewati ujian dunia ini. Ya Allah, kami yang hadir semua, ada yang duduk dari pagi, ada yang pasang tenda, panitia-panitia. Mudah-mudahan semua yang mensukseskan acara khol ini berkumpul dengan para aulia wassalihin. Dan khususnya Habib Idrus juga mudah-mudahan diberi segala kebaikan. Dan mudah-mudahan kami juga yang berdiri di sini, walaupun masih muda, kada pantas Guru Sa'duddin, mohon maaf, ulun ini masih anak kemarin suri, mungkin umurnya seumuran anak beliau. Tapi kalau ulun sok-sok memberi nasihat dengan suara yang lantang, suara yang tinggi, kalau kurang sopan, ulun mohon ampun yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dapat nadroh dari pian-pian semuanya, ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat ulun. Amin ya Rabbal alamin. Kalau terlalu panjang ulun berceramah sampai ada yang nunggu ini kada bulik-bulik, Habib kada ampi-ampi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi famastaqamtu qauli lakastaqimi. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.